Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Pradana dari kelas 12 TKJA dengan nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Politeknik Negeri Jakarta guna memenuhi tugas bimbingan konseling saya. Pertama-tama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Politeknik Negeri Jakarta atau bisa kita singkat menjadi PNJ untuk lebih mudah pengucapannya. Membahas tentang sejarah Politeknik, setidaknya kita harus membahas tentang sejarah pendidikan teknik di Indonesia pada masa kolonial. Semuanya berawal pada masa kolonial yang terdiri atas sekolah pertukangan atau ambah school yang menghasilkan tukang-tukang sekolah teknik menengah. Lalu ada teknik folk school yang menghasilkan calon penguas lapangan, dan ada juga teknik folk school yang menghasilkan insinyur. Berikut ini adalah gambar dari ambah school atau sekolah yang menghasilkan tukang-tukang. Lalu, setelah masa kemerdekaan, pendidikan teknik dilaksanakan dalam bentuk sekolah teknik pertama atau ST, sekolah teknik menengah atau STM, dan perguruan teknik. Saat itu, jumlah insinyur di Indonesia sangat sedikit, terutama insinyur bahasa Indonesia bisa dihitung dengan jari. Untuk mengatasi kekurangan tenaga di lapangan, timbullah gagasan untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan tamatan dengan kemampuan mendekati insinyur. Namun, masa studinya relatif lebih cepat. Akhirnya, tahun 1951, lahirlah Lembaga Akademik Pendidikan Teknik atau bisa disingkat menjadi LAPT di Bandung. Kemudian, namanya berubah menjadi Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga atau ATPUT dengan masa studi 3 tahun. Sehubungan Departemen Teknik tidak mengizinkan penyelenggaraan pendidikan formal berjenjang, sejak tahun 1972, ATPUT yang diselenggarakan atas kerjasama PU dan ITB berubah nama menjadi Lembaga Politeknik Pekerjaan Umum Institut Teknologi Bandung atau disingkat menjadi LPPU-ITB. Dengan demikian, LPPU-ITB adalah lembaga pendidikan pertama yang memakai nama Politeknik. LPPU ini hanya menerima karyawan PU sebagai mahasiswa, sebagaimana dituturkan Insinyur Tony Suwandito yang seringkali dikaitkan sebagai salah seorang tokoh pendiri Politeknik Indonesia. Politeknik sebagai lembaga pendidikan masuk pertama kali dalam Khasanah Pendidikan Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Konfederasi Swiss pada tanggal 16 Desember 1973 dengan nama Politeknik Mekanik Industri Teknologi Bandung. Tujuan pendirian Politeknik ini untuk menunjang pembangunan industri di Indonesia melalui pendidikan teknik. Program pendidikan menekankan pada practical application on industrial technology, khususnya dalam bidang precision, mekanik, untuk perkakas produksi atau manufacturing tools. Lalu ada perawatan atau perbaikan mesin produksi dan gambar perancangan permesinan. Program pendidikan berlangsung selama 3 tahun dan berjenjang. 2 pertama untuk tingkat dasar dan 1 tahun berikutnya sesuai spesialisasi guna menghasilkan teknisi asli yang terampil. Tamatan program 2 tahun pertama atau tingkat dasar mendapat sertifikat dan tamatan program tahun ketiga atau spesialisasi mendapatkan diploma yang diakui oleh negara. Program pendidikan pada bulan Januari 1976 dan bernama Politeknik Mekanik Swiss ITB. Pengesahan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Mekanik Swiss ITB dilakukan dengan SK Mendikbud nomor 0416/U/1981 tanggal 11 Desember 1981. Berlaku surut terhitung mulai tanggal 11 Oktober 1975. Demi keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan operasional Politeknik Mekanik Swiss ITB dan kesesuaiannya dengan acuan dan tujuan yang hendak dicapai untuk mendidik teknisi ahli terampil
bagi pembangunan industri di Indonesia, maka dibangun 6 politeknik baru dan satu pusat pengembangan pendidikan politeknik di Bandung pada bulan Desember 1978 yang disebut proyek Politeknik 1 dan kemudian dilanjutkan dengan proyek Politeknik 2 pada tanggal 22 Juni 1983. Selanjutnya ada visi dan misi. Dengan kecenderungan lingkungan ke arah globalisasi dan persaingannya semakin terbuka, maka Politeknik Negeri Jakarta menetapkan visi dan misi sebagai berikut. Visi: menjadi politeknik unggul, bertaraf internasional dan mendukung daya saing bangsa. Misi: menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan seni yang menghasilkan lulusan berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan penelitian, peningkatan, dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, rekayasa, dan seni serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga, mengembangkan intuisi yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, selanjutnya ada jurusan dari Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta memiliki beberapa program studi. Salah satunya ada jurusan Teknik Sipil yang dibagi menjadi 2 diploma. Diploma 3 yang berisi program studi konstruksi gedung, konsentrasi manajemen konstruksi, dan program studi konstruksi sipil. Lalu ada diploma 4 atau sarjana terapan, yaitu program studi perancangan jalan dan jembatan, konsentrasi jalan tol, dan program studi teknik konstruksi gedung. Selanjutnya ada jurusan teknik mesin dengan diploma 3-nya, yaitu program studi teknik mesin, program studi konvensi energi, dan program studi alat berat. Lalu sarjana terapannya, program studi manufaktur, program studi pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya ada teknik elektro yang memiliki diploma 3 sebagai berikut: program studi teknik elektrik, program studi teknik listrik, program studi teknik elektronika industri, dan program studi telekomunikasi. Serta sarjana terapannya yang memiliki program studi instrumentasi dan kontrol industri, program studi broadband multimedia, teknik otomasi listrik industri, dan teknik elektronika industri. Lalu ada jurusan teknik informatika dan komputer yang memiliki sarjana terapan sebagai berikut. Yang pertama ada teknik informatika, lalu ada teknik multimedia dan jaringan, lalu ada teknik multimedia digital, lalu ada teknik multimedia digital yang bekerja sama dengan MSU, lalu selanjutnya ada penerjemahan bahasa Inggris, dan program studi informatika. Dan lalu diploma satunya memiliki program studi teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya ada teknik grafika dan penerbitan dengan diploma 3, teknik grafika dan penerbitan. Lalu sarjana terapannya studi desain grafis dan teknologi industri cetak dan kemasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.